Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hoptech TV. Di video sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara mengirimkan data dari ESP32 ke MQTT Broker kemudian diterima oleh subscriber menggunakan MQTT Box dan Android aplikasi. Oke, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menerima pesan kemudian mengolahnya menjadi sebuah kontrol, misalkan untuk mengontrol sebuah lampu LED. Oke, jadi di sini saya sudah pasangkan satu buah LED dari pin nomor 23 menuju ke ground ya. Dari pin 23 saya hubungkan dulu dengan sebuah resistor 100 ohm, kemudian menuju ke LED lalu ke ground. Nah, nanti kita coba kontrol LED ini menggunakan perintah dari MQTT message. Oke, sebelum itu kita tes dulu LED-nya apakah benar berfungsi. Kita akan coba deklarasikan di atas. Setelah deklarasi ini kita define misalkan LED lalu di pin 23 tadi ya, 23. Setelah itu di bagian setup bisa paling atas kita deklarasikan pin mode-nya ya, pin mode LED sebagai output. Nah, setelah itu kita coba digital write. Kita berikan logic 1 ya terhadap LED-nya. LED high bisa seperti ini. Atau LED 1 seperti ini ya, logic 1. Save. Lalu kita coba kirim datanya. Oke, mulai mengupload. Oke, LED-nya nyala ya, berfungsi. Berarti kita sudah berhasil memberikan logic 1. Oke, kita kembali ke pemrograman. Untuk membaca pesan yang masuk di MQTT ini ada satu metode namanya itu callback ya. Jadi kita harus bikin fungsi dulu di bagian bawahnya. Oke, setelah loop kita coba bikin sebuah fungsi callback-nya atau untuk fungsi untuk penerimaan message-nya. Kita bikin void kemudian MQTT receive message misalkan. Kurang buka, kurang tutup. Nanti di sini parameternya itu diambil dari MQTT connection ya. Nanti diisikan otomatis dari MQTT connection-nya. Kita declare-nya itu sebagai char, kemudian parameter pertama kita sebut sebagai topik. Lalu parameter keduanya kita byte dalam bentuk message ya. Message seperti ini misalkan. Kemudian kita bikin unsigned integer. Unsigned integer untuk menghitung panjang pesannya. Kita bikin message length seperti ini. Lalu di dalamnya kita coba filter dulu topiknya ya. Karena sebelumnya kita masukkan ke ESP32 theme home ya. Kita subscribe di sini. Kita subscribe ke ESP32 theme home ya. Maka di sini kita akan cek juga pesannya. Misalkan if, karena ini bentuknya char, kita akan convert ke string dulu. If string dari topiknya adalah ESP32 theme home, misalkan seperti ini, maka kita akan menjalankan fungsi di dalamnya. Misalkan kita coba print deh serial dot print line, kita akan printkan topiknya. Lalu kita akan baca message-nya. Nah, karena ini masih dalam bentuk byte ya, yang kita perlukan adalah char sebetulnya, nanti convert ke dalam string. Jadi kita harus baca satu persatu ya. Jadi stacknya kita akan baca satu persatu, makanya kita ada message length nih. Kita harus tahu dulu panjang pesannya berapa, nanti kita absen satu persatu, kemudian kita printkan. Oke, kita bikin loop berupa for loop. For misalkan integer i sama dengan 0
sampai I kurang dari message length misalkan. Oke. I plus plus. Oke, seperti ini. Nah, nanti kita akan printkan satu persatu karakternya. Serial.println. Kemudian kita convert ke char dulu. Message dengan indeksnya I. Oke, ini print aja. Lalu setelah selesai, print line. Kosongkan karakternya. Oke, selesai. Kita coba nanti mungkin di loop akan kita matikan dulu ya pengiriman dari nilai randomnya. Kita coba komen aja seperti ini. Jadi dia tidak akan mengirim data terus-menerus ya seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita cek lagi. Oke, setelah bikin fungsi jangan lupa di copy header fungsinya, lalu kita simpan sebelum setup ya di sini. Nah, seperti ini. Oke, setelah kita simpan jangan lupa di bawah kita set callback-nya. mqtt.setCallback menuju ke mqtt receive message. Artinya apabila ada mqtt set callback, apabila ada callback artinya apabila ada pesan yang masuk, maka akan dihandle oleh fungsi mqtt receive message ya, yang ini. Oke, setelah selesai kita coba kirimkan datanya. Kita upload ya. Connecting to Wi-Fi. Oke, mqtt connected, SP32 online. Oke, kita akan coba publish dengan topik SP32 theme home, kemudian kita payloadnya atau pesannya AA, kita publish. Oke, dia menerima sebuah topik dengan nama SP32 theme home ya, yang ini, karena kita tadi printkan di sini. Kemudian setelah itu dia printkan pesan-pesannya ya, karakter message-nya AAA. Kita coba lagi, misalkan perintahnya, karena ini untuk LED, misalkan perintahnya on, seperti itu. Ya, on terbaca ya. Kalau off, nah off juga terbaca. Oke, berarti SP32 kita sudah bisa membaca pesan dari MQTT. Nah, sebelum for ini kita bikin aja satu buah variabel string, variabel string dengan nama misalkan perintah, misalkan gitu ya. Perintah, kemudian nilainya adalah 0. Nah, di sini nanti kita tambah ini. Yang tadinya print kita akan tambahin misalkan perintah. Perintah sama dengan, nah kita tambahkan nilainya dari string char message I. Coba nanti di sini kita printkan lagi sekali lagi. Kita printkan perintahnya. Oke, lalu kita upload. Berhasil, kita buka lagi. Oke, connecting to Wi-Fi. Oke, connected. Ya. Lalu kita akan coba kirimkan perintah off. Nah, sudah sesuai ya, off-nya di print 2 kali ya. Yang pertama dari yang ini, yang kedua ini dari serial print line perintah yang ini ya. Oke, berarti variabelnya sudah terisi dengan benar sesuai dengan pesannya. Lalu setelah itu kita akan coba filter pesan yang diterima tadi. Misalkan kita bikin perintah, misalkan perintah if perintah sama dengan on, seperti itu ya.
Lalu kita digital right LED 1 atau high, sama saja ya. Oke. Else if, perintah sama dengan off, maka digital right ke LED tadi 0 atau logic 0. Oke, simpan. Oke, kita baca perintahnya. Kemudian kalau perintahnya on, maka dia diberikan logic 1, artinya LED-nya menyala. Kalau diberikan perintah off, LED-nya akan mati. Nah, berarti di bagian atas kita coba jangan berikan dulu logic ya. Di sini kita hapus dulu. Lalu kita kirimkan datanya. Kita upload. Oke, MQTT connected. Oke, kita lihat hardware-nya. Saya coba geser dulu sebelah sini. Oke, sekarang LED-nya masih mati. Coba kita kirimkan perintah on. Seperti ini ya. Publish. Nah, maka LED-nya akan menyala. Kalau kita kasih perintah off, maka LED-nya juga mati ya. Seperti ini. Coba kalau kita kasih perintah sembarang, maka tidak akan merespon ya. Begitu pula saat kondisi on, kemudian kita kasih perintah sembarang, nah tidak akan merespon. Karena tadi sudah difilter, hanya dua kondisi ini yang diterima, on atau off. Oke, terima kasih tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat tutorialnya. Jangan lupa klik like, subscribe, and comment, kemudian share tutorial ini ke teman-teman kalian yang mungkin sedang membutuhkan tutorial yang serupa ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hoptech TV.